Karena kan gula darah itu naiknya memang satu, terutama sebagian besar dari makanan dan minuman. Jadi kalau makanan dan minumannya sudah kita kendalikan dengan sedemikian rupa, maka kita bisa menurunkan gula darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat pagi. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Yang lagi punya hutang semoga segera dimudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman. Di video kali ini ada satu komentar yang menarik dari akun Rimayati. Ya, saya bacakan, nanti teman-teman bisa lihat ya di frame itu ada screenshotnya. Jadi kalian bisa baca juga. Dia bilang, saya penderita diabetes. Alhamdulillah saya menemukan channel ini di awal bulan Juli dan langsung melakukan intermittent fasting dan meminimalisasi makan nasi, tepung, gula, dan minyak. Berat badan 1 bulan turun 5 kg, gula darah puasa saya 75, tapi masih konsumsi obat penurun gula darah. Bulan Agustus saya akan tetap intermittent fasting. Mudah-mudahan dengan cara ini bisa lepas makan obat. Terima kasih Bang ilmunya. Baik teman-teman ya. Yang mau saya bahas berarti yang pertama Ibu atau Mbak Rimayati ini tidak menyebutkan gula darah awalnya berapa. Tapi kemudian bisa turun menjadi 75, itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Jadi gula darah puasanya bisa 75. Padahal kalau di ketofastosis itu di masa induksi. Jadi di ketofastosis itu kan sekali lagi ada 3 fase ya. Fase pertama adalah fase induksi, fase kedua adalah fase konsolidasi, dan fase ketiga adalah fase maintenance. Nah, di fase induksi itu ya orang-orang yang melakukan ketofastosis itu di fase induksi tujuannya adalah agar gula darah puasanya di bawah 80. Karena ketika gula darah puasa di bawah 80 itu artinya tubuh kita sudah mulai ketosis atau sudah mulai memproduksi keton ya, kemudian bisa dijadikan energi sebagai pengganti gula. Kalau orang-orang yang masih makan nasi, masih makan gula dan masih makan tepung, maka memang ya itu sumber energi utamanya dari glukosa, ya kan? Gula pasir, gula aren atau gula apapun ya, madu dan semua makanan-makanan yang mengandung gula, maka gula itu nanti dipecah menjadi glukosa dan glukosa ini kemudian akan digunakan untuk energi tubuh. Cuma masalahnya kalau glukosa seperti yang pernah saya bahas di video yang lain, bahwa glukosa itu nggak hanya memberi makan sel yang sehat, tapi sel yang sakit juga diberi makan oleh glukosa, sehingga kemudian sakitnya kita itu akan dalam tanda kutip menjadi semakin parah ketika glukosa kita semakin tinggi. Makanya di ketofastosis ini kita menghindari yang namanya nasi, gula, dan tepung atau makanan-makanan lain yang memang mengandung karbohidrat dalam jumlah yang tinggi. Nah gitu. Jadi Ibu Rimayati ini sudah cukup bagus karena sudah mencapai 75 gula darah puasanya. Kalau di ketofastosis ini berarti sudah bisa masuk ke fase konsolidasi ya. Nah, di fase konsolidasi itu puasanya naik ya. Jadi kalau di fase induksi puasanya adalah 16 jam, maka di fase konsolidasi puasanya naik menjadi 18 jam. Nah, lihat ya. Nanti di fase maintenance puasanya 20 jam. Jadi kalau dibilang kalau ketofastosis nanti kebanyakan makan protein bisa kena ginjal. Nah, teman-teman lihat bahwa di ketofastosis itu ya core utamanya itu adalah puasa. Ya, tidak makan dan tidak minum yang mengandung kalori, sehingga ketika tubuh kita tidak masukin banyak makanan, tubuh kita kemudian bisa istirahat, bisa terjadi proses autopagi, kemudian bisa memecah lemak-lemak tubuh yang selama ini tersimpan rapi dan menjadi penyakit. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang mau saya bahas pertama itu Bu Rimayati ini tidak tidak menyebutkan gula darah awalnya berapa, tapi menjadi 75, ini luar biasa. Kemudian Bu Rimayati ini masih mengkonsumsi obat-obat diabetes. Sebenarnya kalau memang sudah serendah ini gula darahnya dan kemudian sudah tidak makan nasi, tidak makan tepung dan tidak makan gula atau makanan lain yang mengandung karbohidrat, maka mulai perlahan sudah bisa dilepas nih obatnya. Jadi mulai pelan-pelan tidak mengkonsumsi obat penurun gula darah. Ya, kenapa harus minum obat penurun gula darah lagi kalau memang gula darahnya sudah
sudah rendah ya, sudah rendah. Jadi pelan-pelan bisa perlahan dikurangi obatnya, tapi dengan catatan memang sudah dalam tanda kutip stop mengkonsumsi nasi, karbohidrat ya, gula dan tepung. Nah, cuma masalahnya di komentar tadi itu dibilangnya katanya melakukan intermittent fasting dan meminimalisasi makan nasi, tepung, dan gula. Artinya Ibu Rimayati, kemungkinan besar kalau dari kalimatnya beliau masih makan nasi, mungkin masih makan tepung, masih gula, tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Sehingga kemudian bisa mencapai gula darah yang sangat rendah. Teman-teman, mudah-mudahan katanya bisa lepas obat. Nah, ini juga yang sering saya bilang bahwa ada 7 indikator kesehatan dari WHO. Jadi WHO itu sudah mengeluarkan 7 indikator kesehatan, dan yang paling utama atau yang paling terakhir, orang yang sehat itu adalah orang yang tidak sedang mengkonsumsi obat. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang aku sehat kok tapi dia minum obat ya, itu berarti dia tidak sehat ya. Kalau dia sehat harusnya tidak minum obat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini dari Ibu Rimayati ya. Saya doakan semoga Ibu Rimayati tetap selalu sehat walafiat ya. Gula darahnya bisa turun, kemudian bisa lepas obat. Dan buat teman-teman yang memang sedang terkena diabetes, maka dunia belum berakhir ketika kita divonis diabetes ya. Yang penting ketika kita sudah tahu bahwa kita terkena diabetes, terutama diabetes tipe 2 yang resistensi insulin, maka kita kemudian harus lebih aware dan lebih memperhatikan apa yang boleh masuk ke dalam tubuh kita dan apa yang tidak boleh masuk. Selama kita bisa mengontrol itu, maka gula darah kita pasti tidak akan tinggi. Ya, saya berani garansi itu. Kenapa? Karena kan gula darah itu naiknya memang terutama sebagian besar dari makanan dan minuman. Jadi kalau makanan dan minumannya sudah kita kendalikan dengan sedemikian rupa, maka kita bisa menurunkan gula darah. Yang kedua, memang benar gula darah juga bisa naik karena apa? Karena hal-hal yang lain, misalkan karena begadang atau karena stres atau apapun. Tapi sebagian besar ya gula darah itu naik karena makanan dan minuman kita yang selama ini memang tinggi dengan karbohidrat, tinggi gula dan tinggi tepung. Ya, teman-teman tetap semangat. Semoga yang sedang terkena diabetes ya setelah mendengar video ini menjadi timbul harapan-harapan yang baik, timbul semangat-semangat yang baik, timbul motivasi-motivasi yang baik, dan kemudian dunia belum berakhir. Semoga semuanya bisa kembali ceria dan sehat walafiat. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.